Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, SMK bisa, SMK hebat. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan kegiatan setiap hari, khususnya kegiatan pagi hari ini berkaitan dengan masa perkenalan lingkungan sekolah di SMK Senopati tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut berkaitan dengan materi tata krama dan tata tertib sekolah, perlu saya perkenalkan, saya Fatoni selaku wakil kesiswaan. Mudah-mudahan kesempatan kali ini berkaitan dengan tata krama dan tata tertib bisa sebagai pedoman anak-anak dalam mengikuti atau di dalam melaksanakan pembelajaran ada di SMK Senopati. Sebelum kita mulai, alangkah indahnya kita semangat, kita senyum dulu. Hitungan ketiga semuanya harus senyum. Ya, mulai. 1, 2, 3. Oke, sip. Tapi ingat, jangan senyum-senyum. Nah, kayak gambar ini. Ya, hanya merefresh anak-anak biar semangat pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, kita masuk materi. Apa itu tata krama dan tata tertib sekolah? Nah, yang pertama, di dalam tata krama dan tata tertib sekolah, semua ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sebagai rambu-rambu siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Mulai dari sikap, tingkah laku, ucapan, dan apa yang dilaksanakan di sekolah setiap harinya. Berikutnya, dari tata krama dan tata tertib sekolah itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi mulai nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan kenyamanan untuk anak-anak di dalam melaksanakan pembelajaran yang ada di SMK Senopati. Berikutnya, apa boleh tidak melaksanakan di sekolah dalam tata krama dan peraturan sekolah? Jelas tidak boleh. Karena anak-anak semuanya siswa dan yang melaksanakan itu adalah setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam tata krama dan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, itu pun dilaksanakan secara konsekuen, penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Perlu diingat, digarisbawahi, penuh kesadaran dan tanggung jawab. Di dalam tata krama dan peraturan sekolah, apabila tidak dilaksanakan, maka di situ akan dicantumkan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu pun berdasarkan pelanggaran apa yang dilakukan anak-anak. Sekilas tentang tata tertib sekolah. Yang pertama, ketentuan seragam. Ketentuan seragam, anak-anak harus bisa memahami dengan ketentuan seragam yang ada di SMK. Utamanya berkaitan dengan sepatu, kaos kaki, dan seterusnya. Yang kedua, masuk dan pulang sekolah. Masuk di SMK Senopati lebih pagi, jam 6.45, anak-anak harus ada di sekolah. Kalau tidak, pasti akan dipulangkan. Berikutnya, kehadiran
wajib hadir, baik itu tatap muka ataupun pada online. Kalau tatap muka minimal 95%. Tapi kalau online anak-anak juga wajib mengikuti di Google Classroom-nya masing-masing. Kemudian kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Ini berkaitan dengan tata tertib sekolah. Sopan santun pergaulan. Ini saya yakin anak-anak pasti sopan santun di dalam pergaulan. Utamanya sopan kepada Bapak Ibu guru, kepada karyawan, dan kepada teman-teman anak-anak. Kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri ini anak-anak diwadahi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya, sering dilakukan ini anak-anak di dalam menghubungi Bapak Ibu guru lewat HP yang harus diperhatikan. Anak-anak harus tahu kapan waktu WA kepada Bapak Ibu guru, diawali dengan salam, dengan kalimat mohon maaf. Contoh pada umumnya di sini, Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Pak atau Ibu, saya Fatoni, kelas 11, 10 TKR 1. Umpama ya, saya ingin menemui Bapak, apakah Bapak bisa? Kalimat-kalimat yang baik. Yang terakhir selalu ditutup dengan terima kasih. Ya, berikutnya. Ini anak-anak di SMK Senopati disiapkan buku tata tertib khusus untuk anak-anak, panduan-panduan di dalam kegiatan sehari-hari. Berikutnya, ini yang penting, sekilas bentuk-bentuk pelanggaran yang ada di sekolah. Nanti silakan dibaca sendiri pada buku tersebut. Yang pertama berkaitan dengan sikap perilaku. Contoh, anak-anak duduk atau tidur di atas meja, poinnya 10. Semuanya ini ada poin. Ini berkaitan dengan sikap perilaku. Kedua, berkaitan dengan sikap perilaku ini masih banyak, ini ada lebih dari 44. Kemudian yang paling utama di sini, yang poinnya skornya tinggi, contoh terbukti sudah menikah, terbukti terlibat kriminal dan menyemarkan nama baik sekolah, baik itu lewat Facebook, kemudian upload. Ya, intinya yang ada di media sosial ini hati-hati anak-anak. Kalau sampai mencemarkan dan seterusnya, poin-poin ini yang sebagai sanksinya. Berikutnya, berkaitan dengan kerajinan, mulai datang terlambat dan seterusnya, sampai keluar kelas tidak memakai tanda pengenal dan seterusnya, semuanya ada poinnya. Kemudian kerapian juga begitu, mulai dari tidak memakai baju sesuai aturan dan seterusnya, bahkan sampai memakai gelang. Memakai gelang dan kalung ini pasti akan diambil nanti, ya. Dari skor-skor itu, ini ada penanganannya anak-anak. Kalau skor itu pelanggarannya sudah dikumpulkan 1 sampai 35 masih peringatan. Peringatan pertama, kemudian 36 sampai 55 peringatan kedua. Lah sampai 55 ini merupakan pelanggaran ringan. Kemudian masih diingatkan peringatan-peringatan, melanggar lagi. Mulai 56, skor 56 sampai 150, ini sudah masuk kategori pelanggaran sedang. Sudah mulai pemanggilan orang tua. Bahkan sudah sampai pemanggilan orang tua yang ketiga. Lah, kalau sudah lebih dari 151 sampai 249, skorsing ini anak-anak biasanya skorsing. Ya. Kemudian 250 ke atas, ya otomatis. Karena skornya sudah tinggi, mulai peringatan pertama, 1, 2, 3, skorsing. Ya, mau tidak mau harus dikembalikan ke orang tua. Ini yang harus diperhatikan anak-anak. Tidak hanya punishment saja, tapi juga ada penghargaan.
Penghargaan apabila nanti di tingkat nasional ada poinnya 100, tingkat provinsi dan seterusnya. Lah, penghargaan-penghargaan ini nanti akan diberikan anak-anak ya berupa poin-poin yang tadi yang dilanggar, ya otomatis poin ini sebagai memperingan untuk pelanggaran anak-anak. Ya mudah-mudahan ini tidak sampai terwujud oleh anak-anak pelanggaran-pelanggaran dan bisa maksimal belajar dengan baik di SMK Senopati. Yang terakhir yang harus diperhatikan ini anak-anak, tata krama dan tata tertib sekolah apabila dilaksanakan dengan baik itu adalah awal dari kesuksesan anak-anak. Ini kunci yang harus dilakukan anak-anak sehingga pembelajaran di SMK Senopati apa yang diharapkan anak-anak bisa tercapai dengan baik. Ya. Terakhir dari Pak Fatoni, terima kasih. Mohon maaf, matur suwun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.